segmentasi pasar itu? Menurut Philip Kotler, segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda. Atau kata lain, segmen pasar adalah proses memisahkan pasar berdasarkan kebutuhan dan karakteristik pelanggannya. Ada terdapat 4 tingkatan segmentasi pasar, yaitu yang pertama, segmentasi pemasaran massal, yaitu segmentasi dengan memproduksi produk secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal pada produk yang hampir sama dan cara yang hampir sama. Contohnya, McDonald. McDonald adalah perusahaan yang menggunakan pemasaran massal untuk mempromosikan secara massal produk mereka kepada audiens yang luas. Perusahaan ini menggunakan beberapa saluran untuk mencapai audiens yang luas seperti iklan TV, media sosial, dan radio. Dan yang kedua ada pemasaran segmen, adalah pemasaran yang memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawaran agar sesuai dengan kebutuhan satu atau yang lain. Contohnya, Nike telah menggunakan pemasaran segmen untuk menargetkan berbagai segmen pasar, yaitu termasuk atlet, orang dewasa yang aktif, dan penggemar olahraga. Perusahaan ini telah menggunakan iklan yang ditargetkan untuk mencapai segmen pasar yang spesifik dan menyesuaikan pesan mereka dengan kebutuhan dan keinginan segmen tersebut. Dan yang ketiga ada pemasaran peluang, yaitu pemasaran yang memfokuskan subsegmen atau peluang pasar yang memiliki ciri bawaan yang khas yang mungkin mencari kombinasi yang khusus. Contohnya, Apple telah menggunakan pemasaran peluang untuk menyoroti manfaat produk mereka, seperti iPhone, iPad, dan MacBook, kepada audiens yang yaitu target mereka. Perusahaan ini telah menggunakan iklan yang menyoroti fitur dan manfaat unik produk mereka, dan bagaimana mereka dapat membantu pelanggan mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir ada pemasaran mikro, yaitu proses perancangan produk dan program perencanaan yang sesuai dengan selera individu dan lokasi yang spesifik yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Contohnya, Google. Google telah menggunakan pemasaran mikro untuk menargetkan audiens dan target mereka dengan iklan yang sangat spesifik dan personal. Perusahaan ini telah menggunakan data pengguna untuk menyesuaikan iklan mereka dan menampilkan iklan yang relevan. Apa kriteria segmentasi yang efektif? Kriteria segmentasi efektif sebagai berikut. 1. Terukur adalah ukuran daya beli dan segmentasi pasar dapat diukur, contohnya perusahaan C-Suite mengukur daya beli melalui insight Instagramnya. 2. Dapat diakses. Segmentasi dapat diakses dan dilayani dengan baik, contohnya perusahaan pakaian mereka dapat membagi produk mereka berdasarkan usia dan jenis kelamin. 3. Dapat diferensiasi adalah segmentasi dapat dibedakan secara konseptual dan memiliki satu respon yang berfaedah. 4. Dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif yang dapat ditindaklanjuti untuk strategi segmen. Tugas-tugas pemasaran untuk segmentasi yang efektif. Pertama, menganalisis pasar. Menganalisis pasar adalah manajemen pemasaran harus melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan atau preferensi konsumen target mereka. Kedua, mengembangkan strategi pemasaran, yaitu manajer pemasaran harus mengembangkan strategi pemasaran yang sejalan dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Ketiga, mengelola anggaran. Manajer pemasaran harus mengelola anggaran pemasaran untuk memastikan bahwa pemasaran berjalan dengan lancar. A few moments later. Aduh, lapar. Enaknya makan apa ya? Makan apa ya? Oh iya, aku punya ini. Berarti Wah. sama Sugih. Ini bisa buat kenyang sama sehat loh. Belinya di mana? Oh, aku kemarin sih belinya PO di akunnya C-Suite. Kamu kunjungi aja akunnya. Untuk harganya? Harganya murah banget. Harganya cuma 10.000 per rotinya. Kamu juga bisa COD. Itu gratis COD juga. Oh gitu. Oke, makasih ya. Iya, jangan lupa ya.